Fitnah ini akan muncul mula-mulanya dari laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait, nunjuk dalam darah aneh nih, ada darah Rasulullah, ngancem-ngancem umat, malak-malak umat diancam kualat dan lain sebagainya. Jangan sok-sokan nunjuk nih, saya anak cucu Nabi, saya ahlul bait Nabi. Tapi kalau akhlaknya nggak bisa nyontoh Nabi, nggak perlu nunjuk diri. Apalagi begini Bapak Ibu, memposisikan diri sebagai warga agama kelas 1. Sejak kapan Islam ini menjadi agama kasta? Jadi ada warga agama kelas 1, ada warga agama kelas 2. Jangan sampai sedemikian rupa. Selamat tinggal politik identitas 2019. Sekarang kita sudah menuju ke politik yang cerdas. Kayaknya tepuk tangan dulu. Politik yang cerdas, politik yang berintegritas, dan tampaknya pemilu tinggal 100 hari lagi. Tapi kok adem ya? Ini sebenarnya tinggal 100 hari loh Pak. Jangan nalain deh. 14 Februari hari Valentine kalau anak muda. 14 Februari 2024 jenengan wajib datang ke TPS sebagai warga negara yang baik. Wajib datang, pilih berdasarkan hati nurani, jangan mau dipaksa orang, berdasarkan nurani kita masing-masing. Jangan memaksa orang, kita pun tidak mau dipaksa. Hasilnya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tepuk tangan lagi. Balik lagi, hanya saja tetap ada yang namanya fitnatus sarra. Apa bentuk-bentuk fitnatus sarra? Ujian di zaman kemerdekaan dan pembangunan ini, yakni kata Nabi, dakhonuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Mula-mula muncul fitnah dari bawah kaki, min tahti qodama, dari bawah 2 telapak kaki, rajulin min ahli baiti, laki-laki dari ahlul baitku. Saya ingin sederhanakan ya Pak, laki-laki yang ngaku-ngaku keturunanku kata Nabi. Tak ulang, fitnah ini akan muncul mula-mulanya dari laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait, nunjuk dalam darah aneh nih, ada darah Rasulullah, ngancem-ngancem umat, malak-malak umat diancam kualat dan lain sebagainya. Dari laki-laki yang ngaku ahlul bait, yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku keturunanku kata Nabi, walaisa minni, padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena semata-mata keturunanku cuman orang-orang yang bertakwa. Ini kan sekaligus pembelajaran Pak. Jangan sok-sokan nunjuk nih, saya anak cucu Nabi, saya ahlul bait Nabi. Tapi kalau akhlaknya nggak bisa nyontoh Nabi, nggak perlu nunjuk diri. Apalagi begini Bapak Ibu, memposisikan diri sebagai warga agama kelas 1. Sejak kapan Islam ini menjadi agama kasta? Jadi ada warga agama kelas 1, ada warga agama kelas 2. Jangan sampai sedemikian rupa. Makanya Nabi sudah mengingatkan dalam peristiwa Futuh Mekah, unta Nabi tidak bisa masuk ke area tawaf karena saking banyaknya manusia. Untanya ditambatkan, beliau jalan kaki. Para sahabatnya nggak enak Pak, mohon maaf Nabi, Anda terpaksa jalan kaki. Nabi senyum, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan jahiliyah, di mana mereka membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan orang tuanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita ini harus berbanding lurus dengan akhlak Nabi. Ngaku dzurriat Nabi harus dibuktikan dengan akhlaknya.
Nggak boleh kemudian akhlak nggak sesuai. Jangan sampai mentang-mentang darah biru, mentang-mentang darah hijau. Bu, darahnya apa sih? Hijau apa biru? Merah. Kita sama. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Fitnatus sarra. Kemudian yang berikutnya, fitnatus sarra ini munculnya provokator yang mengatasnamakan agama. Nabi nyebutnya du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah jahannam. Dakwahnya provokasi, Pak. Dakwahnya maki-maki. Dakwahnya malah menghina. Mohon maaf, betul. Ada orang pakai jubah, pakai udeng-udeng, dakwahnya memprovokasi, ngajak musuhan, bahkan menghina presiden. Ngomongin presiden mukidi lah. Ada yang ngomongnya apa? Fir'aun, naudzubillah. Presiden loh, Pak. Untung presiden itu orang Jawa. Kalau presiden uang Palembang lah kena tempeleng tuh. Iya kan? Makanya uang Palembang dah pacak jadi presiden, Pak. Galak nian, sangar. Coba lihat orang-orang Palembang, orang-orang Sumatera Selatan yang jadi pejabat sangar-sangar. Untung presiden orang Jawa, diomongin Fir'aun, pelongak-pelongok lah, diomongin deso lah. Itu yang diomongin deso itu, Bapak Ibu, itulah yang bikin jalan tol Trans Sumatera. Makanya Bandar Lampung penuh plat BG kalau liburan, Pak. Jadi nggak boleh kita menghina presiden kita sendiri. Kalau zaman dulu pembangunan Jawa sentris, sekarang Bapak Ibu 70% pembangunan di luar Jawa. Sebentar lagi, Pak, selesai sampai Aceh jalan tol Trans Sumatera itu. Tepuk tangan dulu. Ibu kota Nusantara di Kalimantan, Lampung lah mempersiapkan lahan lebar untuk ibu kota Nusantara. Lampung nggak dipilih, yang dipilih Kalimantan. Belum lagi Bapak Ibu, Papua, membangun infrastruktur di Papua itu. Saya ulangi, membangun infrastruktur di Papua itu sampai kiamat tidak pulang modal. Tapi mengapa dibangun? Karena Papua saudara kita juga. Mereka berhak menikmati pembangunan. Mereka berhak sejahtera seperti kita juga. Cocok atau cocok? Tepuk tangan sekali lagi. Biar saudara kita di Papua dengar, jangan mau merdeka dari republik ini. OPM itu tobatlah dulu. Negara kita sayang, Anda sama seperti kita semua, punya hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Balik lagi Bapak Ibu, jangan mau diadu domba. Terutama ini, sekarang adu domba itu atas nama agama. Makanya Allah ingatkan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti', pakai ain. Jangan tuti. Kalau tuti habis kentut mati. Maaf kalau ada butuh dia. Wala tuti', jangan ikut-ikutan. Jangan jadi followers. Kalau kata anak muda, unfollow saja. Kulla hallafim mahin. Setiap orang yang gampang sekali bersumpah. Ingat Bapak Ibu, kalau ada politisi dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, jangan dipilih. Bohong. Laki-laki kalau dikit-dikit sumpah demi Allah, bohong. Demi Allah mah papa nggak selingkuh, ketahuan. Nggak boleh sembarangan ngucap demi Allah itu, irit, hati-hati Pak. Jangan dikit-dikit demi Allah. Murah betul sumpah itu. Apalagi mubahalah, Al-Quran diangkat di kepala, pakai mubahalah. Orang yang suka mubahalah menurut saya orang sombong. Itu bahaya Bapak Ibu. Apalagi mubahalahnya nggak pakai aturan, hanya pakai hawa nafsu. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan ikut-ikutan orang yang gampang bersumpah dan gampang mencela. Hammazim masya'in binamim, menyebarkan ujaran kebencian. Masya'
mim, shin besar, alif hamzah, shin ditasdid. Masya itu kalau bahasa kitanya kesana, kemari, wara, wiri. Bahasa kerennya viral, viral, memviralkan sumpah, memviralkan ujaran kebencian, memviralkan berita bohong binamim yang endingnya adu domba. Ini fitnah kedua, fitnah tusarra, fitnah di masa lapang. Mari kita hargai perbedaan, jangan mau diadu domba. Insya Allah. Yang terakhir,